Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita buka sesi pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang isim ma'rifat yang berupa idhofah. Oke, selanjutnya yaitu kita sudah ketahui kemarin ya, kita masih berbicara tentang isim ma'rifat dari segi isim dilihat dari segi kecil, umum dan khususnya. Ya, jadi kita berbicara dari segi umum khususnya, dan kita khususkan pada kali ini itu masih berbicara tentang isim dari segi khususnya, ya, atau biasa kita sebut dengan isim ma'rifat. Oke, ini adalah isim ma'rifat ya, salah satu bentuk isim ma'rifat ya. Ada banyak sebenarnya bentuk ma'rifat, tetapi ini adalah salah satu bentuk ma'rifat yang tentunya di bagian kemarin sudah kita kaji sebelum-sebelumnya, dan ini adalah di materi saya itu adalah bagian yang terakhir yang akan kita kaji, yang berbicara tentang idhofah. Oke, saya kira penjelasan di sini nanti itu adalah penjelasan yang sangat sederhana. Sebenarnya kita bisa belajar lebih dalam mengenai isim ma'rifat, terutama yaitu bagian idhofah, ataupun sebenarnya bagian dhamir itu adalah bagian-bagian yang penjelasannya itu sangat banyak sekali, tetapi kemarin dari satu video ini saya ringkas dan juga saya sederhanakan untuk lebih biar mudah untuk difahami. Kalau ingin belajar lebih, kita nanti saya akan memberikan beberapa video yang tentunya berhubungan dengan isim ma'rifat secara mendalam lagi di sesi yang berikutnya. Oke, kita akan belajar idhofah. Ya, apa pengertian idhofah itu sebenarnya? Ya, adalah penyandaran suatu kalimat isim kepada kalimat isim yang lainnya untuk menunjukkan kepada pengertian yang lebih khusus. Ya, dimana kata pertama itu disebut dengan mudhof, sedangkan kata yang kedua itu disebut dengan mudhof ilaih. Maaf, itu terus saya kurang, disebut dengan mudhof ilaih. Kalau dalam bahasa saya sendiri ya, saya mengartikannya apabila ada dua kata menjadi satu susunan kata dan menjadi satu makna. Awalnya dia dua kata yang punya makna yang berbeda, akhirnya menjadi satu kata atau menjadi sebuah susunan kata yang jadi satu, dan dia mempunyai satu makna. Oke, atau mempunyai satu pengertian yang lebih khusus. Oke, kita bisa contohkan nanti untuk lebih jelasnya ya. Ini kita kemarin berbicara tentang bentuk-bentuk isim ma'rifat, yaitu yang terakhir idhofah atau mudhof ilaih. Oke, mudhof ilaih ini tentunya ada syaratnya nanti ya ketika kita ingin mengetahui. Tetapi sebelum nyampe ke sana, kita contohkan dulu dari pengertian yang sudah kita bahas tadi ya. Pengertian yang sudah saya jelaskan tadi adalah dua kata menjadi satu kata dan satu makna dalam sebuah susunan. Oke, kita contohkan di sini adalah lafaz ra'isun. Itu artinya kepala. Ya. Adapun madrasatun itu adalah sekolah. Kepala sama sekolah. Ra'sun ini kepala yang mungkin menunjukkan dia makna yang kepala manusia, ya kan? Kepala manusia belum jelas apakah makna dari kepala ini adalah kepala manusia atau kepala apapun, kepala binatang atau kepala rumah tangga dan sebagainya. Tapi ketika datang lafaz selanjutnya madrasatun yang berarti adalah sekolah, maka ketika dijadikan satu, maka dia mempunyai makna yang lebih khusus lagi. Yang awalnya ra'isun kepala, madrasatun sekolahan, yang dua-duanya ini dua kata yang punya makna yang berbeda, maka ketika dijadikan satu, dia akan menjadi sebuah kata yang menjadi satu makna. Dua kata menjadi satu kata dan satu makna. Satu kata itu artinya ketika kita membaca ini itu adalah menjadi satu. Ra'isul madrasati.
Oke, seperti contoh di atas, ro'isul madrasati. Ini sudah jadi satu kata ini. Oke, ro'isul madrasati atau ro'isul madrasati. Oke, ya. Itu dilihat dari pengertian yang sudah saya bahas tadi ya. Dua kata yang berbeda makna, yang ini bentuknya juga isim semuanya. Dia menjadi sebuah susunan, yang mana susunan ini yang kedua itu menjadi penjelas daripada yang pertama, atau yang mengkhususkan itu adalah yang kedua. Ya, bisa kita jelaskan seperti ini. Ro'isun, kepala, itu masih terlalu umum. Ya, kepala apa ini? Kepala manusia kah? Kepala binatang kah? Atau kepala rumah tangga kah? Dan sebagainya. Akhirnya didatangkan lafaz lain atau kata lain yang bisa menunjukkan kekhususan makna kepala. Apa itu? Madrasah. Jadi ketika kita ketahui, oh ternyata khususnya yaitu kepala madrasah. Oke, sekarang kita berbicara tentang syarat idhofah. Oke, di situ sudah saya jelaskan bahwa dalam susunan mudhof tidak boleh didahului alif lam. Oke, sekarang kita bicara mudhof dan mudhof ilaih. Lafaz yang pertama, ya kan? Lafaz yang pertama itu disebut dengan mudhof. Adapun lafaz yang kedua itu disebut dengan mudhof ilaih. Oke, itu hanya pengetahuan saja. Nanti ketika kita ada susunan seperti ini, maka kita sebut yang pertama yaitu mudhof dan yang kedua yaitu mudhof ilaih. Keterangan lebih lanjut tentang mudhof ilaih akan kita bahas di selanjutnya, tapi minimal kita tahu di sini itu adalah susunan idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih yang sama-sama isim, ya, menjadi satu susunan. Oke, di dalam susunan mudhof, oke, kita tandai ya, mudhof tidak boleh didahului alif lam. Nah, jadi ketika kita ingin mengidentifikasi lafaz ro'isun, apakah dia itu termasuk idhofah atau mudhof atau mudhof ilaih, maka kita tahu dulu, ya kan, kita ketahui dulu bahwa syarat mudhof itu tidak boleh ada alif lam sampai kapanpun. Oke, karena ini tidak ada alif lam, maka ini sudah mencapai syarat sebagai mudhof dia, sebagai syarat untuk nantinya menjadi idhofah. Adapun yang kedua itu mudhof tidak boleh tanwin. Oke, yang kedua yaitu mudhof ini ya, mudhof ini itu tidak boleh tanwin, ya. Kalaupun ini bisa itu diharokati ro'isu, ro'isa atau ro'isi, tergantung i'rabnya nanti ya, ro'isu, ro'isa atau ro'isi. Ya, tidak boleh ar-ro'isu. Kalau kita menemukan lafaz yang dan kita kira itu adalah idhofah, tapi ternyata kok di awal atau mudhofnya itu kok ada alif lamnya, berarti ini bukan bentuk idhofah bentuknya. Oke, walaupun ada seperti itu, tapi itu ada kemungkinan ketika kita mengetahui satu kalimat dan ternyata ro'isnya itu ada alif lamnya, oh berarti itu nanti bukan dua kata menjadi satu kata. Ya, bukan susunan mudhof ilaih. Ini ada kemungkinan nanti juga dia susunannya bisa mubtada khobar atau fi'il fa'il. Oke, kita lanjutkan untuk yang mudhof ilaih dibaca jer. Oke, kita mudhof ilaih ya, mudhof ilaih yang kedua itu dibaca jer. Jer itu kalau kita sudah tahu atau karena belum saya jelaskan apa itu jer, kita tandai saja secara sederhana, jer itu dibaca kasroh. Oke, ini juga kasroh. Mudhof ilaih itu wajib dibaca kasroh atau dibaca jer. Oke, entah itu ada alif lamnya atau tidak ada alif lamnya, sama saja. Oke, kita lanjutkan ya untuk mudhof ilaih. Nah,
ada mudhof ilaih itu bersambung kata, tapi bukan kata yang berbentuk sebuah kalimat, bukan berbentuk sebuah kata secara umum, kata benda, tetapi bisa saja dia beridhofah dengan dhamir muttasil. Kemarin sudah kita bahas dhamir mufasil dan mutasil secara sederhana. Tentunya saya langsung beritahu bahwa dhamir mutasil ini seperti ini, yang gandeng tapi jelas. Dhamir baris mutasil kemarin kalau dalam susunan dalam susunan yang sudah saya berikan kemarin ya. Huwa, hu, huma, hum, ha, huma, huna, anta, ka, kuma, kum, ki, kuma, kum, kuna, iyaya, iyana. Ya, ini adalah idhofah kepada dhamir muttasil. Seperti kolamun, kalau dijadikan satu dengan dhamir muttasil maka dia jadinya kolamu, kolamuha, kolamuhuma. Posisi kolamu ini itu adalah mudhof. Dia tidak boleh ada alif lamnya, tetap ya. Adapun yang ini ya kan, karena dia posisinya dhamir itu mabni, artinya nanti akan saya jelaskan ada mabni ada mu'rab ya. Maka kalau dhamir itu dia posisinya jadi mudhof ilaih dan dibaca mahalnya adalah jar sebenarnya, tetapi karena mabni dia tidak bisa dibaca kasroh, kecuali hanya satu lafadz yaitu hu yang ini ya. Hu yang ini itu bisa berubah menjadi hi dan juga huma. Nah, lafadz huma ini lafadz huma ini itu bisa juga berarti hi. Nah, sudah tidak ada yang lain ya, jadi bisa aja ala kolamihi atau ala kolamihima. Nah, seperti itu ya, atau alaihi atau alaihima ya, yang bisa berubah kasroh itu hanya ini dan ini. Adapun selainnya kolama, kolamuha, kolamiha ini tetap kolamika, kolamikuma, kolamikum, kolamikunna, kolami, kolamina. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah idhofah bentuknya ya, idhofah walaupun itu termasuk pada isim dhamir. Oke, selanjutnya hati-hati ya, karena sulit sekali untuk kita bisa mengidentifikasi apa itu idhofah. Oke, kita baca yang pertama. Pastikan bahwa kata yang pertama adalah isim, tidak bertanwin dan juga tidak beralif lam. Oke ya, jadi pastikan lafaz yang pertama ini itu tidak bertanwin dan tidak alif lam. Oke. Nah, kita tahu dulu ya, yang penting ini sudah kita anggap entah ya'lamu ataupun ilmu itu sudah kita anggap aman di titik yang pertama. Terus yang kedua, pastikan setelah kata pertama yang akan dimudhofkan itu ada alif lam atau tanwinnya yang berharokat kasroh, kecuali dhamir ya. Kalau dhamir tadi tidak bisa terlihat kecuali yang lafaz hi sama hima. Nah, karena ini yang kedua aman juga ar-rajulu, ar-rajuli. Nah, bentar. Ini kita ketemu ar-rajulu, ya'lamu ar-rajulu. Oh, ternyata ini di syarat yang kedua itu ini tidak lolos. Ya, artinya berarti kita menemukan lafaz seperti ini, ya'lamur rajulu, itu sudah dipastikan dia tidak masuk idhofah karena tidak mencapai syarat yang kedua. Oke, tidak mencapai syarat yang kedua. Adapun yang kedua, ar-rajuli ini masuk. Karena apa? Karena pastikan setelah kata pertama yang akan dimudhafkan itu ada alif lam atau namanya berharokat kasroh. Kita tandai harokat kasroh dan alif lam di sini. Maka dia lolos sebagai isim sebagai idhofah. Oke, kita baca yang ketiga. Kalau kata kedua isim dhamir, maka pastikan kata yang pertama saja, karena isim dhamir tidak mempunyai tanda alif atau tanwin. Kalau dhamir seperti ini
ya kan, kita kan tidak tahu apakah dia bisa ditanwin atau dikasroh, karena domir itu tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasroh. Maka dari itu yang kita lihat itu adalah lafaz yang pertama, ya'lamu, ilmu. Apakah ya'lamu ini adalah isim atau yang ilmu itu isim atau fi'il atau huruf, ya. Kalau kita lihat bahwa ya'lamu itu kemarin kita sudah belajar sedikit tentang fi'il itu tandanya salah satunya yaitu ada ya-nya, ya, cara sederhana ya, anita, alif, nun, ya, dan ta. Kalau ada sedikit tanda seperti itu, jadinya kita bisa sedikit melihat, oh ternyata di sini ada ya-nya, walaupun sebenarnya tidak bisa kita kategorikan seluruhnya, ya, tetapi yang jelas ini sedikit membantu untuk mengidentifikasi apakah itu isim, fi'il atau huruf, ya. Ya'lamu, oh ternyata ini adalah fi'il, jadinya ini tidak masuk kategori idhofah, karena idhofah itu kumpulan dari dua kata atau dua isim. Adapun ilmu, oh ilmu ini dia ilmu artinya sudah jelas ya, ilmu itu sebuah kata benda, dia bukan kata kerja. Maka dari itu di sini dia bisa termasuk idhofah, atau kalau nggak gitu ini tidak ada tandanya fi'il, ya, tidak ada ya-nya, tidak ada walaupun sebenarnya tidak dijadikan patokan secara terus menerus, ya, tapi yang jelas kita tahu harokatnya. Ini ilmu itu secara lafaz itu bisa kata benda. Maka dari itu ilmuhu, oh ini adalah lolos dalam bentuk idhofah. Oke, nanti bisa kita coba contohkan, ya, karena ada lafaz seperti ini tuh kadang kalau tidak ada harokatnya itu membingungkan kita apakah dia fi'il atau isim. Tapi kalau kita tahu harokatnya, maka kita akan mengetahui, oh ternyata dia isim, ternyata dia fi'il, sebagainya. Oke, tapi terlepas dari itu semua, kita harus memperhatikan 3 syarat ini untuk mengetahui idhofah. Oke, selanjutnya kita contohkan dalam kalimat alladzina. Kita sudah belajar alladzina itu adalah isim mausul, dia isim ma'rifat. Yastahibuna, oke, kita tandai dia ya. Nah, dia fi'il. Al hayata ad-dunya ini isim ma'rifat semua, karena apa? Karena itu ada alif lamnya. Sekarang kita coba selidiki apakah al hayata ad-dunya itu idhofah. Nah, oke, apakah idhofah? Tidak, karena apa? Karena di lafal yang pertama itu ada alif lamnya. Adapun mudhof itu tidak boleh ada alif lamnya, ya. Kalaupun bisa kita rubah idhofah ya hayata ad-dunya seperti itu, tapi itu bukan susunan yang pas juga untuk lafaz hayatan dan dunya. Alal akhirati, ala itu huruf, al akhirati ini isim ma'rifat. Wawu adalah huruf ataf kemarin. Yasudduna ini adalah fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Oke, itu masih tidak berhubung, fi'il itu masih tidak masuk dalam idhofah juga. An itu huruf, sabilillahi. Oke, kita ketemu lafaz sabilillahi. Kita coba cek pertama, arti sabil itu adalah jalan. Jalan itu menunjukkan kata benda. Allahi itu Allah. Kalau kita jadikan satu, sabilillahi, kita lihat dari tandanya, apakah tandanya itu memenuhi syarat idhofah. Sabili itu kalau kita jadikan mudhof itu tidak ada alif lamnya, sudah masuk kategorinya. Terus yang kedua yaitu ada alif lamnya, dibaca kasroh, Allahi, masuk juga kriterianya. Oh, berarti ini termasuk idhofah sabilillahi. Kalau kita lihat maknanya pun juga ini dua kata menjadi satu kata dan satu makna ini, ya. Sabilillahi, jalan Allah. Awalnya hanya jalan sama Allah, tetapi kalau kita jadikan satu, jalan Allah. Wa yabghunaha. Nah, ini ada lafaz wawu, ini adalah huruf. Yabghunaha, ini ada ha, gabung dengan yabghuna. Apakah ini idhofah? Bukan, karena apa? Ini sudah ada tandanya ya yang menunjukkan fi'il mudhari'. Iwajan itu masih isim, kemarin kita sudah belajar, yaitu isim ma'rifat. Ulaika fi dhalalim ba'id. Oke, ini
masuk mana ini dolar limpah kira-kira? Ternyata tidak masuk. Kenapa? Karena yang kedua yang pertama sudah tanwin ini ya. Jadi mudhof itu tidak boleh tanwin ataupun tidak boleh beralif lam. Oke, kita lanjutkan. Walladzi huwa isim dhamir, alladzi isim mausul, ma'rifat semua. Anzala 'alaika ini fi'il ya. Ini kita bahas bentuk-bentuknya fi'il, jadi kita bisa menentukan lebih dalam. 'Alaika ini termasuk jar dan majrur. Ya, 'alaika. Al-kitaba ini isim saja fi'il. Karena 'alaika ini sudah satu bentuk sama 'ala. Oke, minhu oke satu bentuk dengan hurufnya ayatun muhkamatun. Apakah ini mudhof ilaih? Bukan, karena apa? Ayatun itu sudah menerima tanwin ya, padahal mudhof itu tidak boleh tanwin, dan juga pun ini yang kedua ini juga tidak boleh kasroh. Bukan kasroh ya, artinya itu bukan mudhof ilaih. Guna, oke, kita lepaskan. Ummul kitabi ini ada persyaratan mudhof atau mudhof ilaih enggak kira-kira? Ada, karena apa? Ummu itu artinya ibu, kitabi itu kitab ya. Ummu di situ jika kita kategorikan mudhof tidak ada alif lamnya ya aman, tidak ada tanwinnya aman, maka dia lolos menjadi mudhof. Adapun al-kitabi dia ada alif lamnya, oke, bisa, dan juga dia dibaca kasroh atau jar, oke, betul. Berarti ummul kitabi itu termasuk huruf jar. Oke, fa'amal ladzina fi qulubihim. Oke, kita ketemu qulubihim ya. Qulubihim, qulub itu artinya hati-hati, him itu mereka. Ya, qulubihim mohon maaf kalau dhamir itu him juga bisa. Jadi hu, huma, hum. Ya, jadi bisa berubah menjadi hi, hima, him ya ketika dia dibaca kasroh. Ini masuk pada idhofah panda ya, dia masuk pada idhofah yang berbentuk dhamir. Oke, karena qulub itu bukan fi'il, ketemu dengan dhamir jadi satu, jadinya qulubihim. Oke, selanjutnya matabaya minhu ibtigha'al fitnati. Oke, kita ketemu lagi ibtigha'al fitnati. Ini adalah bentuk daripada mudhof ilaih ya. Di syarat pertama mudhof tidak ada tanwin, oke, benar, tidak ada alif lam, benar, dan terakhir di kasroh atau di mudhof ilaih di kasroh atau dijarkan, benar. Wa ibtigha'a ta'wili, oke, ini wa ibtigha'a ta'wili ini juga termasuk mudhof ilaih, tapi double ya. Ibtigha'a ini jadi mudhof, ta'wili. Nah, kita ketemu lijer di sini. Oh, dia ternyata mudhof. Lah kok ternyata ada hi di sini juga. Berarti kan ada campur ini ya. Ta'wilihi itu juga mudhof, hi itu juga mudhof ilaih. Wabtigha'a itu mudhof, ta'wili juga mudhof ilaih. Oh, berarti ta'wil, lafaz ta'wil itu dia ada dua posisi. Ya, posisi pertama dia jadi mudhof ilaih dari ibtigha'a. Adapun ta'wili itu juga menjadi mudhof daripada dhamir hi. Oke, jadi double. Kalau kita ketahui ibtigha'a mudhof, ta'wili ini mudhof ilaih dari ibtigha'i. Adapun ta'wil itu mudhof, hi itu mudhof ilaih dari ta'wil. Jadi double kerja yang ta'wil. Oke, kita lanjutkan. Wa ma ya'lamu ta'wilhu, ketemu lagi ta'wiluhu. Nah, ini adalah bentuk idhofah yang berbentuk dhamir. Illallahu warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indin rabbina. Oke, kita rabbina. Nah, rabbun itu Tuhan, nah itu kita. Kalau kita jadi satu itu Tuhan kita. Ini adalah bentuk idhofah karena tidak ada tandanya fi'il di sini. Ya, Robbi itu tidak ada tandanya fi'il. Maka itu kita kategorikan sebagai idhofah kepada isim dhamir. Wa ma yadzakkaru illa ulul albabi. Kita ketemu lagi albabi. Oh, ini kasroh. Akhirnya kita ketahui, oh, kita lihat yang awal dulu, apakah dia ada alif lamnya? Tidak ada. Apakah ada ulu ini, apakah ada alif lamnya? Tidak ada.
apakah ada tanwinnya, juga tidak ada. Dan ternyata di huruf akhirnya itu BO, ternyata dia susunan idhofah jadi satu, ulul albabi. Oke ya. Ya saya kira cukup demikian ya penjelasan cepat. Kalaupun kecepatan dalam menjelaskan bisa diulangi ya, agar lebih mendapatkan pengalaman belajarnya, atau bisa lebih mendapatkan materi yang sekiranya belum kalian tangkap dan kalian refresh kembali, akhirnya mengetahui oh ternyata seperti ini idhofah itu, maka silahkan diulang. Oke, cukup sekian saya kira dari saya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.